Kita kasih image reference kan, oh tanamannya begini bisa tinggi, lalala gitu. Terus yang datang kan bibit, artinya tanaman itu kan nggak langsung tinggi. Tanam, habis itu dia bilang gini, ya udah kalau lu sampai tanaman ini nggak tinggi dalam waktu tertentu yang kamu bilang, kamu saya suruh berdiri di sini buat pegangin. Kalau proyeknya SAL sendiri, landscape kebanyakan sekarang. Sebagian besar landscape. Dan income-nya juga banyak dari landscape ya. Kenapa kok akhirnya ya apa karena memang kerjaannya masuk banyak dari landscape apa? Sebenarnya gini bro, jadi waktu tahun 2010 kan, terus kan waktu itu kita kan masih kerja di Bensley dan itu pun studio kan. Nah karena proyeknya di situ kebanyakan di luar, kesempatan kita untuk ke lapangan itu kecil sekali. Jadi kita bisa dikatakan semacam drafter lah jadinya. Karena tidak hanya tahu gambar dari prinsipal datang, ya, tinggal desain, cuma tidak pernah tahu apa sih permasalahan di lapangan, kemudian klien mau apa, ya itu kita nggak pernah belajar. Nah pada saat dapat proyek pertama itu saya juga nggak pede tuh, karena nggak tahu nih nama-nama tanaman, jenis tanaman nggak tahu. Tapi ya udah mesti ada kesempatan kan, nggak boleh dilepas tuh. Ya udah dapat. Nah yang buat sedikit shock ya, proyek pertama itu hotel 1 hektar di Seminyak. Sekarang Montigo namanya. Dulu Semara Seminyak. Itu ada kompetitor juga. Tahu nggak siapa kompetitornya? Made Wijaya. Made Wijaya itu pernah dengar nggak? Made Wijaya. Itu landscape yang bikin Bulgari. Bikin Bulgari. Ya landscape ya boleh orang Australia, Michael White itu penulis buku juga, itu top banget lah, top banget seperti Bensley. Nah kan shock juga tuh ngeliat, waduh ya udah. Nah itu juga kita dapat keberuntungan ya, pas kita datang agak curang juga sih di mejanya owner belum datang nih, PM lah kalau salah, ada kontraknya mereka, proposalnya, angkanya, ya udah wah saya lihat angkanya, akhirnya pas lagi 10%, dan kita lihat juga ini presentasi mereka. Nah karena mereka sudah terkenal kan, jadi presentasi simpel sekali. Dalam hati saya kok gitu doang gitu presentasinya. Jadi cuman plan dikasih pohon-pohon gitu doang. Wah udah lawan dengan print kalau nggak salah 2 meter gambar. Jadi kita buat gambar dengan Photoshop sepanjang 2 meter gambar gitu. Kita presentasi, ya klien milik kita. Jadi proyek pertama itu presentasinya SAL, presentasinya kompetitornya. SAL. Kalau kompetitornya karena sudah punya nama, mungkin dia cuma kerjain master plan ukuran A3 gitu doang, hitam putih, kemudian kasih image reference gitu doang. Nah kalau kita lakukan yang sama kan udah pasti kalah nih. Ya. Pasti kalah nih. Ya udah akhirnya kan kita buat yang berbeda. Jadi kita effortnya lebih banyak. Jadi kita bikin section, elevation, master plan, semua coloring di Photoshop. Jadi satu monokrom dengan sedikit image reference, kita udah kayak lukisan gitu. Dengan panjang sampai 2 meter kertasnya, nyetaknya juga di percetakan gitu. Itu udah impresnya beda. Dapatlah kita kerjaan. Nah, karena newbie ya, artinya kita tahu gambar doang. Gambar kita keren-keren bro. Cuman teknikalnya kita goblok waktu itu. Goblok banget. Jadi kita bikin spek gitu, tanaman kayak tinggi tanaman, ya udahlah. Kita bikin waktu itu saya ingat banget tuh palem. Kita spek palem tinggi 15 meter. Ngamuk tuh. Gimana caranya saya bawa 15 meter ke proyek? Lewat naiknya apa? Oh iya ya, gak kepikiran zaman itu.
Ya mulai belajar lah. Di sana kita disiksa banget. Wah, dimaki-maki sampai ada katakan nyesel nih milih kalian ini ternyata cuman bagus di gambar awal doang, ternyata nggak ngerti teknikal kayak gitu. Karena kita Ya, kan arsitek semua. iya. Arsitek, Modal nekat kemudian ya. tahu Mas landscape sedikit. Halo? Modal nekat ya. Modal nekat. Nggak tahu tipe Gasak aja tanaman gitu juga. loh. Nggak tahu, nggak tahu. Tahu cuman kelapa, apa lagi ya, rumput. Ya udah. Tapi akhirnya kita ketemu beberapa mentor ya. Jadi mentor kita itu apa? Istilahnya nursery ya, tukang kebun lah kasarnya. Supplier pohon itu yang kita akhirnya belajar di sana. Oh tanaman ini sempat ada satu tuh di restoran nih. Kita bikin green wall. Oh green wall keren nih, 3D-nya keren. Tanamannya kita pilih ini setuju. Ternyata tanaman tuh nggak kuat kalau nggak kena cahaya matahari. Mati. Nah, akhirnya kita ganti ya, belajar lah dari situ belajar. Itu proyek. Tapi sekarang jadinya bagus sih, sudah apa namanya sudah melewati hinaan, cacian, siksaan. Revisi berapa kali itu? Weh, tidak terhingga tuh. Tidak terhingga. Sampai tahu nggak? Jadi kita bikin dinding kan, jadi kayaknya pengen gini. Saya udah masih lewat, nggak begitu kelihatan pemandangan. Jadi kita bikin dinding sama tanaman. Kita kasih image reference kan, oh, tanamannya begini bisa tinggi, lalala gitu. Terus yang datang kan artinya tanaman itu kan nggak langsung tinggi. Tanam, habis itu dia bilang gini, ya udah kalau lu sampai tanaman ini nggak tinggi dalam waktu tertentu yang kamu bilang, kamu saya suruh berdiri di sini buat pegangin. Terus gimana? Aduh. Ya akhirnya kita cari ganti-ganti lah tanaman. Jadi artinya tidak seperti presentasi awal. Karena di situ kita mulai belajar, oh ternyata tanaman ini nggak bisa. Tapi akhirnya selesai dengan baik. Di akhir sih klien puas, itu syukurnya. Puas. Kita nggak dapat proyek dah syukur waktu itu. Nggak itu kerugian. Portofolio ya. Portofolio. Di awal tuh kita sampai sekarang sih kita kejar portofolio sih. Nah dapat portofolio yang bagus. Akhirnya kita lihat, oh ternyata di sana ada yang main ya, pemain di landscape ya waktu zaman itu adalah satu para supplier punya nursery gitu kan. Di situ kemudian di atas kelasnya Carl Prinsik, Madi Wijaya, kemudian ada lagi Bill Bensley. Jadi ada gap nih ternyata. Jadi ada yang cuman bisa ngasih tanaman, gambarnya ala kadarnya, ada satu yang benar-benar bagus tapi harganya tinggi banget. Ya. Ada kucing, halo. Nah, Mimi namanya. Di tengah-tengah tuh nggak ada marketnya, sedikit sekali pemainnya. Ya udah kita main di situ, harga kita nggak tinggi karena kan operasional juga masih kecil kan, tim nggak banyak. Akhirnya tapi kualitas kita udah bisa gambar itu sudah bisa menyamain kita. Dapatlah kita berapa proyek akhirnya sampai tahun keberapa ya? 3 atau 4 tuh baru kita dapat arsitektur loh. Awal tuh blast semua landscape. Jadi malah ada. Karena memang di landscape malah ya. Iya. Karena zaman itu kan persaingan di arsitektur sampai sekarang sih banyak banget ya. Arsitek tuh banyak sekali. Tapi landscape designer tuh yang sekelas kami zaman itu sedikit sekali. Jadi kita bisa lah bermain di situ, bertahan lah sampai sekarang gitu. If you love this video and brought value to you, please share, like, subscribe to the channel and tag your friends and leave a comment. And my name is Ronaldo from 2G Studio and I'll see you on the other video.